Pembahasan tentang gempa bumi megatrust sempat viral. Beredar video Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita yang dinarasikan menyebut Jakarta lumpuh karena gempa megatrust. Dwi Korita membantah narasi tersebut. Itu adalah rekaman saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 5 DPR RI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Saya tengah memberi penjelasan kepada anggota Dewan mengenai alasan perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System di Bali, ungkap Dwi Korita. Dan ia juga menegaskan video tersebut dipenggal oleh pihak yang tak bertanggung jawab sehingga dapat dimaknai berbeda. Ia menjelaskan lumpuh yang dimaksudkan dirinya adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi akibat gempa megatrust. Lempeng-lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Ini dari peta kelihatan ya. Nah, yang berwarna kuning itu adalah zona tumbukan. Sebetulnya ada lagi tumbukan dari lempeng Samudra Pasifik masuk ke bawah benua Eurasia. Nah, namun yang kita bahas dalam megatrust. Lalu sebenarnya apa sih gempa megatrust itu? Yuk simak terus videonya. Gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi pada zona subduksi di mana satu lempeng tektonik bergerak ke bawah lempeng lainnya. Gempa ini biasanya terjadi di kedalaman laut dan memiliki potensi menghasilkan tsunami yang besar. Istilah megatrust merujuk pada mekanisme gempa yang terjadi pada batas lempeng ini, di mana lempeng yang lebih padat dan lebih dingin menyusup ke bawah lempeng yang lebih ringan. Karena besarnya area yang bergerak selama gempa megatrust, jenis gempa ini biasanya menghasilkan magnitudo yang sangat besar, seringkali di atas 8,0 skala Richter. Lalu sebenarnya apa penyebab terjadinya gempa megatrust? Penyebab utama gempa megatrust adalah akumulasi tekanan di zona subduksi. Lempeng tektonik yang bergerak perlahan-lahan menyusup ke bawah lempeng lainnya menyebabkan deformasi elastis pada kedua lempeng. Ketika tekanan yang terakumulasi melebihi kekuatan batuan yang ada, terjadi pelepasan energi yang tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Proses ini bisa memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun, sehingga gempa megatrust seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat kapan akan terjadi. Lalu apa saja dampak dari gempa megatrust? Yang pertama, tsunami. Salah satu dampak paling signifikan dari gempa megatrust adalah tsunami. Karena gempa ini biasanya terjadi di bawah laut, pergerakan vertikal dari dasar laut bisa menggeser sejumlah besar air yang kemudian membentuk gelombang tsunami. Tsunami ini bisa merambat dengan kecepatan tinggi dan menghantam pantai dalam waktu singkat, seringkali menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Yang kedua, kerusakan infrastruktur. Gempa megatrust dapat menyebabkan kerusakan yang luas pada infrastruktur. Getaran yang kuat mampu menghancurkan bangunan, jembatan, jalan, dan fasilitas penting lainnya. Di wilayah yang dekat dengan pusat gempa, kerusakan ini bisa menjadi lebih parah. Yang ketiga, likuifaksi. Gempa megatrust juga seringkali menyebabkan likuifaksi, yaitu fenomena di mana tanah yang jenuh air kehilangan kekuatannya dan berperilaku seperti cairan. Ini bisa menyebabkan bangunan tenggelam, miring, atau runtuh seperti yang terlihat pada gempa Palu pada tahun 2018. Yang keempat, gangguan ekonomi dan sosial. Gempa dengan skala besar seperti ini juga dapat mengganggu ekonomi dan sosial masyarakat. Kerugian ekonomi bisa mencapai miliaran dolar akibat kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan gangguan pada aktivitas ekonomi. Selain itu, trauma sosial dan psikologis dari bencana ini juga bisa bertahan lama di masyarakat yang terdampak. Lalu apa saja contoh nyata dari gempa megatrust? Yang pertama, gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Gempa megatrust yang terjadi di Samudra Hindia pada tahun 2004 adalah salah satu contoh paling terkenal. Gempa ini terjadi di zona subduksi Sunda dengan magnitudo 9,1 sampai 9,3 dan menghasilkan tsunami yang melanda banyak negara di sekitar Samudra Hindia, menewaskan lebih dari 230.000 orang.
Yang kedua, gempa Tohoku 2011. Gempa megatrust di Tohoku, Jepang pada tahun 2011 juga merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah dengan magnitudo 9,0. Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 40 meter yang menghantam pantai timur Jepang, menyebabkan bencana nuklir di Fukushima dan menewaskan lebih dari 15.000 orang. Tsunami itu bergerak dengan kecepatan hingga 700 km per jam dan berkecepatan 10 km ketika naik ke daratan, serta menerjang jarak hingga 5 km dari garis pantai. Penduduk hanya mendapatkan peringatan 8-10 menit sebelum tsunami datang. Lalu apakah benar ada potensi gempa megatrust di selatan Jawa? Indonesia, terutama di bagian selatan Pulau Jawa, dikenal sebagai salah satu wilayah yang berpotensi mengalami gempa megatrust besar di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi tekanan di zona subduksi Jawa berpotensi menghasilkan gempa megatrust dengan magnitudo hingga 9,0 yang bisa memicu tsunami besar dan menyebabkan kerusakan luas di wilayah pesisir. Lalu apa saja upaya mitigasi dan kesiapsiagaannya? Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa megatrust dan tsunami sangat penting dalam upaya mitigasi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah melakukan berbagai program pendidikan untuk mengajarkan masyarakat cara merespons gempa dan tsunami dengan cepat dan benar. Yang kedua, pembangunan infrastruktur tahan gempa. Pembangunan infrastruktur yang tahan gempa menjadi prioritas di daerah-daerah yang rawan gempa megatrust. Desain bangunan yang mampu menahan getaran kuat dan tsunami sangat penting untuk mengurangi kerugian jiwa dan materi. Yang ketiga, sistem peringatan dini tsunami. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami untuk mendeteksi gempa bawah laut dan memberikan peringatan cepat kepada masyarakat di daerah pesisir. Sistem ini termasuk sensor bawah laut, buoy, dan komunikasi cepat melalui SMS, radio, dan televisi. Yang keempat, latihan dan simulasi bencana. Latihan dan simulasi bencana secara rutin dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat penanggulangan bencana siap menghadapi situasi darurat. Latihan ini biasanya melibatkan evakuasi, penyelamatan, dan penanganan darurat. Dan kesimpulan dari yang sudah dibahas, gempa megatrust adalah fenomena alam yang sangat berbahaya terutama di wilayah yang terletak di dekat zona subduksi seperti Indonesia. Meskipun tidak dapat diprediksi dengan pasti, pemahaman tentang mekanisme terjadinya, dampaknya, serta upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang baik dapat mengurangi resiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan gempa, serta sistem peringatan dini yang efektif adalah kunci dalam menghadapi ancaman gempa megatrust di masa depan.